Satu malam di tengah hutan, terlihat seorang pria berjalan terseok-seok setengah berlari tak tentu arah tujuan. Sepertinya dikejar oleh sesuatu yang tak tahu siapa dan mengapa. Tak berapa lama kemudian, ia melihat sebuah rumah di tengah hutan itu dan seorang anak kecil yang sedang memperhatikannya dari balik jendela. Kakinya yang terluka membuatnya harus mengistirahatkan tubuhnya yang kelelahan. Ia lalu mengikat kakinya dengan sebuah tali untuk menghentikan darah pada lukanya. Namun tiba-tiba, sebuah mobil putih memasuki pekarangan rumah itu. Pria itu lalu mencoba berusaha berdiri dengan sekuat tenaga. Lalu ia masuk ke dalam rumah untuk berlari dari kejaran mobil itu. Ketika si pria itu sudah berhasil masuk ke dalam, terlihat seseorang turun dari mobil dengan menggenggam sebuah kapak. Dan inilah dia, Murder in the Woods. Di keesokan paginya, di lokasi pusat kota, seorang pria bernama Jesse ditelepon oleh sahabatnya bernama Gabe. Gabe mengajaknya untuk berkemah di sebuah hutan, sekalian untuk mengadakan pesta ulang tahun kekasihnya bernama Chelsea. Lalu Chelsea, si pacarnya Gabe, sedang berbincang dengan sepupunya bernama Fernanda. Ia mengajak Fernanda untuk berkemah dan merayakan hari ulang tahunnya itu. Tak lama kemudian perbincangan mereka terhenti ketika seorang pria bernama Joel masuk ke dalam kamar. Joel memberitahukan bahwa ia juga diundang oleh Gabe untuk ikut berkemah bersama mereka. Siang harinya Jesse berpamitan dengan neneknya yang saat itu sedang khusyuk berdoa di ruang tamu. Ketika sedang mengobrol dengan sang nenek, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Terlihat seorang wanita yang... sudahlah. Wanita itu bernama Celeste. Celeste mengatakan pada Jesse bahwa ia diundang oleh Gabe untuk berpesta lalu disuruh untuk menunggu di rumahnya. Beberapa menit kemudian mereka keluar rumah dan melihat Gabe, Chelsea, Joel dan Fernanda telah menunggu di sana. Saat itu Chelsea sedikit kesal pada Gabe ketika ia melihat Celeste diajak ikut bersama mereka. Ya, mungkin saja Chelsea cemburu melihat Gabe terlihat sangat peduli pada Celeste. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan mobil milik Gabe. Dan di tengah perjalanan, mereka sempat mendengar berita di sebuah stasiun radio yang mengatakan bahwa akan segera terjadi situasi yang darurat di daerah itu. Awalnya Chelsea ingin meneruskan mendengar berita itu. Paling tidak, ya tahulah situasi darurat seperti apa yang akan diberitakan. Namun yang lainnya mengabaikan berita tersebut dan lebih memilih mendengarkan musik. Pada akhirnya, mobil terus berjalan hingga suasana di perjalanan kini telah berganti malam. Namun, sepertinya mereka tersesat di jalan setapak, lalu berhenti di sebuah pom bensin yang sangat sepi. Rencananya mereka ingin bertanya pada petugas pom bensin, namun tampaknya sudah tak ada petugas yang terlihat di sana. Akhirnya, mereka beristirahat sejenak sambil mengobrol dan minum-minum. Namun, tiba-tiba... Seriously, I'll go. Seorang sheriff muncul dan mengagetkan mereka. Sheriff itu terlihat aneh dan sedikit mencurigakan. Sheriff itu bertanya pada mereka mengapa mereka berhenti di pom bensin itu. Gabe yang terlihat panik lalu menjawab kalau mereka hanya ingin mengisi bensin lalu segera pergi untuk menuju hutan untuk berkemah. Gabe yang tak ingin mendapatkan masalah lalu memilih untuk segera pergi dari pom bensin itu dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka melanjutkan pesta minum-minum untuk menghilangkan kebosanan di tengah jalan. Akan tetapi Gabe yang kehilangan fokus tanpa sengaja menabrak sesuatu hingga membuat mobil itu terperosok ke pinggir jalan. Lalu mereka turun dari mobil. Dan di luar sana, mereka melihat bangkai binatang tergeletak tak bergerak di tengah jalan. Karena penasaran dengan binatang itu, mereka lalu pergi mengeceknya. Dan... What is it? Stop messing with it. mereka masuk ke dalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, di mana terlihat sebuah rumah yang berlokasi di tengah hutan, seperti yang kita lihat di awal film. Saat itu Fernanda dan Celeste merasa ragu untuk masuk ke dalam, di mana sekilas rumah itu terlihat angker dan sangat menyeramkan. Namun karena kelelahan dan sudah terlanjur jauh memasuki hutan, terpaksa mereka pun masuk dan mulai melihat keanehan, di mana sebuah kursi bergoyang dengan sendirinya. Padahal mereka yakin rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya.
Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba Hey, the dog, someone from setelah mereka merasa sudah tidak ada yang perlu ditakutkan, mereka pun memulai berpesta sesuai dengan tujuan awal mereka. Namun di tengah pesta terjadi pertengkaran antara Chelsea dan Celeste. Semua itu terjadi hanya karena Chelsea merasa risih melihat Celeste yang dengan sengaja menempel-nempelkan tubuhnya pada Gabe. Kejadian itu membuat Celeste marah lalu pergi meninggalkan rumah itu. Seperginya Celeste membuat beberapa dari mereka terlihat panik. Fernanda lalu menyuruh mereka untuk mencari Celeste dan membawanya kembali masuk ke dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Jesse dan Jules segera beranjak keluar untuk mencari Celeste. Di tengah malam yang sangat gelap, mereka terus berjalan sambil berteriak sembari memanggil-manggil nama Celeste. Sementara di dalam rumah, Gabe mencoba meminta maaf pada Chelsea dengan berbagai macam rayuan. Mulai dari rayuan gombal, rayuan maut sampai jurus rayuan pulau kelapa tak terlewatkan dari ucapannya. Yang mana itu terbukti ampuh, membuat Chelsea terhanyut dan baper seketika. Sementara di luar sana, Celeste yang tetap tak mau kembali ke dalam rumah, memilih untuk tetap terus berjalan tak tahu arah tujuan. Suasana hutan yang gelap membuatnya mengandalkan senter pada ponselnya sebagai penerangan. Namun tak lama kemudian, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki yang menginjak daun-daunan kering yang tak jauh dari posisinya berada. Celeste mulai panik, di mana kepanikannya semakin menjadi ketika ponselnya tiba-tiba mati. Dan saat itu juga Hello? Guys? Hello? sementara di dalam rumah, Fernanda yang ditinggal sendiri sama sekali tak menyadari di mana terlihat sesosok misterius mengintainya dari luar pintu. Walaupun sebenarnya ia takut, namun ia mencoba menenangkan diri dengan melihat-lihat seisi ruangan. Di atas meja ia melihat sebuah foto keluarga, di mana pada foto tersebut terlihat sepasang suami istri bersama dengan anak laki-laki mereka. Setelah itu Fernanda duduk di ruang tengah sembari menunggu teman-temannya datang. Namun tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang digedor-gedor oleh seseorang yang berada di ruangan lain. Karena penasaran, ia pun mengecek dan mencari asal suara itu. Dan setelah merasa yakin suara itu berasal dari lantai atas, ia pun naik ke atas dan masuk ke dalam sebuah ruangan kamar. Ketika ia mengecek lemari, pojok ruangan bahkan sampai ke kamar mandi, tetap saja tak ada sesuatu yang aneh di sana. Lalu ia mengurungkan niatnya dan segera beranjak untuk meninggalkan ruangan itu. Namun baru saja ia ingin melangkah pergi, ia kembali mendengar suara gedoran pintu yang ternyata berasal dari dalam sebuah lemari. Teriakan Fernanda membuat Gabe dan Chelsea yang sedang bersilaturahmi di dalam kamar memaksakan mereka turun ke bawah. Begitu juga dengan Jesse dan Jules. Mereka buru-buru masuk ke dalam rumah dan menemukan Fernanda yang terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga mereka bertanya pada Fernanda apa yang terjadi. Fernanda menjelaskan bahwa ia melihat mayat seorang pria berada di dalam lemari. Hal itu membuat semuanya naik ke atas dan mengecek lemari yang dimaksud oleh Fernanda. Namun anehnya, mereka melihat lemari dalam keadaan kosong. Tak ada mayat di dalamnya seperti yang dikatakan oleh Fernanda. Fernanda mencoba meyakinkan teman-temannya kalau ia sangat yakin melihat seorang pria tergeletak bersimbah darah di dalam lemari itu. Namun semuanya tetap saja tidak ada yang percaya. Malah mereka mengasumsikan kalau Fernanda terlalu banyak minum dan mulai berhalusinasi. Topik pembicaraan mereka segera beralih dengan mempertanyakan keberadaan Celeste yang tak juga mereka temukan. Saat itu juga Gabe berinisiatif untuk bergantian mencari Celeste dengan mengajak Chelsea untuk ikut bersamanya. Ketika mereka sudah berada di luar, Chelsea kembali merajuk pada kekasihnya itu karena merasa cemburu melihat kepedulian Gabe yang masih saja peduli dengan keberadaan Celeste. Dan akhirnya adegan rajuk-merajuk untuk yang kedua kalinya kembali terulang. You're my girlfriend, remember? Face tattooed on me because I will do it if you want me to. Stupid. It's almost midnight, babe. Dan ketika pakaian mereka telah menjadi alas sebagai pengganti kasur, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan What? Fucking Carly!
Mereka melihat Silas yang sedang tertidur. Maksud saya, meninggal. Dan dengan panik mereka berlari masuk ke dalam rumah dengan sangat ketakutan. Sementara Fernanda, Jesse dan juga Joel menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan panik Gabe menjawab bahwa mereka melihat Silas telah tewas di luar sana. Karena penasaran, Joel dan Jesse lalu beranjak keluar rumah. Dan lagi-lagi anehnya, mereka tak mendapati mayat Silas seperti yang dikatakan Gabe dan Chelsea. Mereka malah tertawa ketika melihat pakaian Gabe dan Chelsea yang tergeletak di atas tanah, yang tentunya digunakan sebagai alas untuk... Fernanda kemudian meminta mereka untuk segera pergi dari hutan itu sebelum hal yang lebih mengerikan terjadi pada mereka. Namun Jesse lebih menyarankan agar mereka beristirahat malam itu dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk pulang di saat kondisi badan dan pikiran mereka telah pulih kembali. Di dalam rumah ketika mereka baru saja hendak beranjak ke kamar masing-masing, mereka tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk dengan sangat keras. Joel dan juga Jesse menganggap Silas lah yang mengetuk pintu itu. Jesse kemudian berinisiatif menuju ke arah depan untuk membuka pintu itu. Namun ketika pintu dibuka, betapa kagetnya mereka semua. Ternyata di luar sana mereka melihat jasad seseorang tak dikenal terbujur kaku di depan pintu. Fernanda lalu mengatakan bahwa jasad itulah yang sempat ia lihat di dalam lemari. Namun entah kenapa jasad itu tiba-tiba bisa tergeletak di depan pintu. Hal itu membuat Joel kini percaya bahwa sesuatu sedang mengancam nyawa mereka. Ia lalu menyuruh Gabe untuk segera meninggalkan rumah tersebut malam itu juga. Namun lagi-lagi rencana mereka tak berjalan dengan semestinya, di mana mobil Gabe tiba-tiba mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki secepat mungkin. Tak perlu menunggu waktu lama, Gabe segera turun dan mengecek mobil itu, dan tiba-tiba usaha mereka mengeluarkan Gabe dari mobil hanyalah sia-sia. Hingga pada akhirnya mereka harus menyaksikan Gabe meringis kesakitan dan gugur saat itu juga. Dengan terpaksa mereka kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam sana tak ada yang dapat mereka lakukan selain menunggu hingga pagi tiba menjemput. Jesse menyuruh mereka untuk menutup rapat semua jendela dan pintu. Namun ketika mereka sedang mengecek kondisi semua ruangan, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara pintu diketuk dengan sangat keras. Hal itu membuat mereka kembali menuruni anak tangga dan kembali mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Suara pintu terus saja diketuk dari luar. Mereka yang menyaksikan itu, tak ada satupun yang berani membukakan pintu tersebut. Namun karena saat itu hanyalah Joel yang sedang memegang senjata, dengan terpaksa dialah yang harus turun mengecek pintu itu. Ketika ia mengintip dari tirai jendela, ternyata seseorang yang mengetuk pintu di luar sana adalah Sheriff Lorenzo. Ketika Sheriff itu masuk, ia sangat marah kepada mereka semua, di mana ia mengatakan bahwa sampai saat ini semua radio lokal menyiarkan keadaan darurat dan menyuruh semua warga untuk evakuasi diri. Jesse lalu meminta maaf karena tak mendengarkan berita keadaan darurat itu. Lalu ia menjelaskan bahwa mereka sedang terjebak dalam situasi yang lebih mengerikan, di mana sebagian teman-teman mereka telah dibunuh. Namun jasad mereka tiba-tiba menghilang secara misterius. Mendengar hal itu, Lorenzo menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil patroli. Sementara ia mencoba mengecek kondisi rumah itu. Di dalam mobil tiba-tiba mereka mulai curiga dengan Sheriff Lorenzo. Mereka mulai berpikir kalau Lorenzo lah pelaku dari rentetan semua pembunuhan itu. Di sisi lain, Lorenzo menyusuri ruangan demi ruangan. Kemudian ia dikagetkan dengan kemunculan Jesse yang masuk secara tiba-tiba. Jesse menjelaskan bahwa ia tak bermaksud membuat Lorenzo kaget. Ia hanya mencoba membantu mengunci semua pintu sebelum mereka meninggalkan rumah itu. Lalu mereka bersama-sama keluar menuju tempat di mana mobil terparkir. Hingga di dalam mobil, Joel, Fernanda, dan Chelsea berteriak histeris ketakutan. Mereka menyuruh Jesse untuk segera membuka pintu. Namun Jesse tak dapat berbuat apa-apa karena kunci mobil tak dapat ia temukan di saku baju dan celana Lorenzo. Pada akhirnya Joel mencoba memecahkan kaca mobil itu dan satu persatu mereka dapat keluar dengan selamat. Lalu mereka memilih untuk kembali masuk ke dalam rumah. Di sana, Jesse memutuskan
untuk mencari kunci mobil Lorenzo bersama Jesse di lantai bawah. Sementara Joel dan Chelsea diminta untuk mencari di lantai atas. Dan ketika Joel dan Chelsea sudah berada di atas, betapa terkejutnya mereka melihat noda darah pada pintu kaca bertuliskan "Time Up". Dengan ketakutan mereka berteriak dan segera berlari ke lantai dasar. Di bawah sana Chelsea menjelaskan pada Jesse dan Fernanda bahwa pembunuh itu menuliskan sesuatu di pintu dengan menggunakan noda darah, dan dipastikan pembunuh itu kini sedang berada di dalam rumah. Fernanda yang juga ketakutan lalu memohon agar mereka semua pergi saja dari tempat itu. Namun Joel menolaknya. Ia malah menemukan sebuah ide untuk mencari sendiri pembunuh itu dan menghabisinya. Tak berapa lama terdengar suara ponsel berdering dari lantai atas. Joel yang nekat lalu memberanikan diri untuk naik ke lantai atas untuk menemukan ponsel itu. Dan ketika sudah berada di atas, Joel kembali mendengar suara ponsel yang ternyata berada di dalam kamar mandi. Dengan perlahan-lahan ia masuk ke dalam dan mengangkat telepon itu. Dan ia membaca sebuah pesan singkat pada layar ponsel, bertuliskan, "Kaulah yang berikutnya, Joel." What was that? Di bawah sana mereka yang mendengar teriakan Joel membuat Jesse terpaksa naik ke atas untuk mencoba memastikan apa yang terjadi. Di sisi lain Chelsea dan Fernanda yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya pelan-pelan naik ke atas lalu tiba-tiba Thank God you're okay. Joel, where's Jesse? Okay? Melihat kondisi Joel yang sudah tak dapat lagi untuk diselamatkan, mereka pun naik ke atas untuk mencari keberadaan Jesse. Namun ketika mereka masuk ke sebuah kamar, mereka melihat Jesse terbaring di atas ranjang dengan kondisi mata ditutup oleh kain dengan kedua tangan telah terikat pada sisi ranjang. Fernanda lalu menolong Jesse dengan membuka penutup mata dan tali yang mengikat kedua tangannya. Saat itu juga Jesse mengatakan bahwa ia mendengar suara teriakan keras dan setelah itu dia tak mengingat apa-apa lagi. Ketika mereka menuruni anak tangga, mereka kembali dikejutkan dengan hilangnya jasad Joel yang awalnya tergeletak di anak tangga. Di tengah keanehan yang mereka rasakan, tiba-tiba Jesse mengajak Fernanda dan Chelsea untuk memasuki sebuah ruangan. Saat itu juga mereka melihat perubahan ekspresi terpancar dari wajah Jesse yang terlihat sangat aneh. Ketika mereka sudah berada di ruangan itu, Fernanda melihat ada banyak foto yang telah dipotong-potong tertempel pada dinding ruangan. Namun betapa terkejutnya Fernanda ketika ia melihat secara dekat foto-foto itu. Ternyata itu adalah foto dirinya bersama dengan ayahnya. Ada pula potongan berita dari koran yang memperlihatkan seorang suami istri bersama dengan anak laki-laki mereka. Di mana koran itu memberitakan tentang suami istri yang dibunuh dan meninggalkan anak mereka itu yang kini telah menjadi yatim piatu. Fernanda yang terlihat bingung lalu bertanya apa maksud dari semua foto-foto itu. Jesse lalu menjawab dengan bercerita, di mana dalam ceritanya kita akan dibawa ke masa lalu. Di mana keluarga ini dulu adalah keluarga yang sangat berbahagia. Namun suatu ketika, istri dan juga ibu dari keluarga ini berselingkuh dengan seorang pria. Ia bahkan rela meninggalkan suami dan anaknya demi pria selingkuhannya itu. Dan sangat disayangkan, pertengkaran kedua orang tuanya tersebut disaksikan oleh putra mereka. Perselingkuhan itu tentu saja tak dapat diterima oleh sang suami. Sakit hati yang ia rasakan membuatnya mengambil langkah nekat dengan mencoba membunuh pria selingkuhan istrinya itu. Namun tak disangka, semua berubah menjadi malapetaka. No, hey. Get back inside. Right there! No! You hijo de puta madre! Dan ternyata pria selingkuhan sang istri adalah ayahnya Fernanda sendiri. Dan anak kecil yang semenjak saat itu telah menjadi yatim piatu, tak lain dan tak bukan adalah Jesse. Dan saat ini adalah waktu yang ia tunggu-tunggu sejak lama, di mana Jesse dibantu oleh neneknya untuk merencanakan balas dendam itu.
Setelah Jesse menceritakan itu semua, Chelsea yang sedari tadi ikut mendengarkan mencoba memanfaatkan kelengahan Jesse dengan mengambil sebuah kapak yang tergeletak di sebelah Jesse. Akan tetapi gerakannya segera disadari oleh Jesse yang mengambil kapak itu dan Fernanda mencoba menyelamatkan dirinya dengan berlari keluar dari ruangan itu dan menemukan sebuah ruangan dan bersembunyi di dalamnya. Namun tiba-tiba ia tak menyadari di dalam sana ternyata sialnya teriakan Fernanda itu didengar oleh Jesse. Tak menunggu waktu lama, Jesse pun naik ke atas dan mengetahui kalau Fernanda kini berada dalam ruangan tempat jasad teman-temannya bersilaturahmi. Stay away from me, you psycho! Please, leave me alone! Setelah Fernanda mendapatkan kunci mobil, ia lalu segera berlari keluar dan masuk ke dalam mobil. Namun sial ban mobil itu kandas tak dapat bergerak mundur. Lalu Fernanda kembali keluar untuk mengeceknya. Dan ketika ia tersadar, ia melihat dirinya kini telah berada di dalam rumah dengan kedua tangannya yang telah terikat. Di mana saat itu juga ia melihat seorang wanita tua bersama dengan Jesse. Wanita itu adalah nenek Jesse. Sang nenek psikopat tersebut lalu menyuruh Jesse untuk segera menyelesaikan misi balas dendamnya itu dengan menyuruhnya menghabisi korban terakhir, yaitu Fernanda. Jesse lalu mengerahkan pistol itu tepat ke arah Fernanda, lalu kemudian My parents deserve to rest in peace, you know? You let me. That human come. Lorenzo yang terlihat baik-baik saja ternyata telah diselamatkan oleh rompi yang ia gunakan, di mana peluru tak melukai organ dalam pada tubuhnya. Lorenzo lalu membawa Fernanda menuju mobil, tapi tiba-tiba Fernanda! ketika Lorenzo memastikan Jesse benar-benar sudah tak bergerak, ia lalu melanjutkan membawa Fernanda masuk ke dalam mobil dan film pun selesai.